Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini kami bertiga CGP angkatan 10 dari Kabupaten Banyuwangi. Itu kelompok 2 dari fasilitatornya yaitu Bu Hutri dan untuk PP-nya yaitu Bu Saifron Tasyati. Sedangkan saya sendiri nama Saiful Hidayat dari SDN 2 Sukajati, Kabupaten Banyuwangi. Selanjutnya kedua rekan saya, monggo. Baik, saya Robi Hendrawan Joko Wahono, CGP dari SD Negeri 1 Sukajati. Baik, saya Sadar Tanpa, CGP angkatan 10 dari SDN 1 Bomo. Ya, kita bertiga akan melaksanakan praktek tentang demonstrasi kontekstual modul 2.3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak Saiful? Alhamdulillah baik Pak. Pak Robi bagaimana kabarnya juga? Saya alhamdulillah baik-baik saja. Baik Pak Saiful, di sini saya sebagai observer. Sebelumnya terdapat beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan ya. Dalam kegiatan coaching yang akan jenengan lakukan dengan Bapak Sadat kalau tidak salah, bukan seperti itu kan? Saya akan mendiskusikan kegiatan observasi ini dengan menggunakan rubrik penilaian, di mana coach dan coachee akan saya amati dan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Seperti apakah sudah sesuai alur tirta atau belum, kegiatan coaching, bagaimana Bapak memberikan pertanyaan berbobot pada coachee, dan yang berikutnya bagaimana coachee mampu menanggapi pertanyaan dari coachnya. Dan jangan lupa ya Pak Saiful, disesuaikan dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Namun sebelum kegiatan dilakukan, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada jenengan ya. Iya. Yang pertama, kompetensi coaching apa yang akan Bapak kembangkan kepada pada saat proses coaching hari ini? Potensi yang ingin saya kembangkan yaitu yang pertama yaitu presensi atau kehadiran penuh. Selanjutnya yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Oh gitu ya. Ya. Berikutnya, kompetensi mana yang akan Bapak kembangkan secara lebih spesifik gitu ya, dalam kegiatan yang akan saya lakukan observasi nanti? Kompetensi yang spesifik yang saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Baik, berarti itu ya yang jenengan secara spesifik ingin kembangkan, yaitu mendengarkan secara aktif dan memberikan pertanyaan berbobot. Berikutnya, ya betul, benar. Ya, berikutnya indikator apa yang ingin diinginkan Bapak dalam proses coaching nanti? Indikator keberhasilannya seperti apa? Ya, saya ingin coach saya ini bisa
menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya. Oh, berarti indikatornya yang ingin dicapai itu di mana coach mampu menyelesaikan masalah, mampu menemukan langkah-langkah dalam penyelesaian masalah ya Pak ya? Ya benar, Oke. Pak Robi. Baik, demikian dulu ya Pak yang dapat saya sampaikan pada kegiatan pra-observasi kali ini. Silakan melakukan kegiatan coaching dengan baik, semoga lancar sehingga coach dapat menemukan penyelesaian dari masalah yang dihadapinya. Terima kasih banyak Pak Robi atas kesempatannya. Oke. Assalamualaikum Pak Sadat. Waalaikumsalam Pak Dayat. Ya. Apa kabar hari ini? Senang sekali bisa bertemu lagi dengan Pak Sadat untuk sesi coaching kita. Alhamdulillah sekarang keadaan sehat Pak Dayat dan senang. Bagaimana dengan pembelajaran di kelas Pak Sadat hari ini? Adakah yang ingin diceritakan dan dibagikan? Ya Pak, keadaan kelas saat ini yaitu sebenarnya sudah menyenangkan, namun masih ada beberapa masalah Pak. Jadi yang permasalahan saya rasakan yaitu ada beberapa anak yang merasa bosan ketika saya menjelaskan materi ya Pak. Itu bagus sekali Pak, senang mendengarnya. Baiklah Pak Sadat, hari ini kita akan fokus pada coaching dengan menggunakan alur tirta. Apakah Pak Sadat sudah familiar dengan metode ini? Sebenarnya saya masih kurang familiar Pak, namun setelah sedikit belajar tentang alur tirta, ya sedikit-sedikit sudah lebih mengenal Pak dengan alur tirta. Bagus. Untuk memulai, bisakah Pak Sadat jelaskan secara singkat tujuan umum yang ingin dicapai dalam sesi coaching ini? Untuk tujuan yang ingin saya capai yaitu saya ingin pembelajaran yang saya ajarkan itu anak-anak merasa nyaman Pak. Jadi anak-anak yang merasa bosan tadi itu menjadi tetap semangat dan tidak bosan dalam pembelajaran yang saya ajarkan Pak. Ya, baiklah. Itu adalah tujuan yang bagus dan jelas. Apakah Pak Sadat sudah memiliki gambaran tentang bagaimana cara mencapai tujuan tersebut? Untuk gambaran yang saya miliki itu, saya ingin mendesain pembelajaran dengan semenarik mungkin Pak, karena memanfaatkan teknologi yang ada agar anak-anak menjadi tidak bosan Pak saat pembelajaran sedang berlangsung. Baik, strategi tersebut bisa menjadi langkah awal yang baik. Selanjutnya, sebelum membahas strategi, mari kita identifikasi terlebih dahulu apa yang menjadi tantangan Pak Sadat dalam memotivasi murid-murid. Untuk tantangan tersendiri yaitu saya harus belajar Pak untuk bagaimana merancang pembelajaran yang menyenangkan tadi, di mana saya masih minim
dalam rangkaian pembelajaran, yaitu saya harus belajar dengan di YouTube ataupun di media lainnya agar nantinya saya dapat merancang pembelajaran yang menyenangkan itu, Pak. Kira-kira motivasi dan fokus murid ketika pembelajaran. Apakah motivasi dan fokus murid ketika pembelajaran sudah baik? Sebelumnya saat ini masih belum baik, Pak, untuk fokusnya karena yaitu tadi, mungkin pembelajaran yang saya ajarkan yaitu masih kurang menyenangkan. Nantinya, saya akan membuat pembelajaran itu, semenarik mungkin yang bertujuan agar anak-anak tersebut itu menjadi fokus yang baik, Pak. Oh gitu, permasalahan dari pembelajaran Bapak di kelas. Selanjutnya, apakah Pak Sadat sudah mencari tahu penyebab murid-murid kurang fokus dan termotivasi? Ya itu tadi, Pak, salah satunya yaitu, mungkin pembelajaran kurang menarik, namun juga ada lagi yang, anak-anak ramai ketika, pembelajaran sedang berlangsung, jadi yang membuat fokus anak-anak kurang dan juga anak-anak bosan tadi, Pak. Baiklah, dari identifikasi tersebut nampaknya ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan kurang termotivasi dan kurang fokus siswa dalam pembelajaran. Berdasarkan identifikasi tadi, mari kita susun rencana aksi untuk membantu Pak Sadat mencapai tujuannya. Untuk rencana yang saya miliki yaitu yang pertama saya akan belajar dengan rekan guru yang mungkin lebih berpengalaman dalam membuat pembelajaran yang menarik, dan juga saya akan belajar dari media lain yang mana saya akan membuat pembelajaran tersebut lebih menarik, Pak. Baik. Mari kita mencoba menggunakan variasi metode pembelajaran yang lebih menarik dan interaktif tersebut. Karena hal ini dapat membantu murid-murid untuk lebih fokus dan tidak mudah bosan. Iya, Pak, nanti saya akan menerapkan strategi tersebut biar pembelajaran berlangsung dengan nyaman. Selain menggunakan metode pembelajaran tersebut, Pak Sadat juga bisa memberikan penghargaan atau reward kepada murid yang aktif belajar di kelas. Penghargaan tersebut bisa berupa ujian, nilai bagus, atau hadiah kecil. Oh, siap, Pak. Nanti saya akan berusaha menerapkan itu, akan berusaha untuk menjalankannya. Ya, tepat sekali, Pak. Jika pembelajaran yang menarik dan interaktif tersebut disertai dengan penghargaan atau reward kepada siswa. Dan yang tidak kalah penting, Pak Sadat sebaiknya memastikan bahwa materi pelajaran yang disampaikan mudah dipahami oleh semua siswa. Jika ada siswa atau murid yang mengalami kesulitan,
Pak Sadat bisa memberikan bimbingan tambahan. Oke, siap Pak. Jadi saya akan mencerna lagi materi-materi yang mungkin untuk anak-anak sulit dipahami dan juga memberikan tambahan untuk anak-anak yang tadi itu merasa bosan Pak, memberikan tambahan yang anak-anak kurang paham dalam materi yang saya ajarkan Pak. Ya, baik sekali dengan rencana Pak Sadat tadi, mulai dari metode pembelajaran, penghargaan atau reward, serta tambahan pembelajaran siswa. Baiklah Pak Sadat, dari diskusi kita tadi sudah tersusun rencana aksi yang konkret untuk membantu Pak Sadat mencapai tujuannya dalam memotivasi murid-murid. Ya Pak, dari diskusi tadi saya sudah lebih mempunyai ide yang mana saya harus bagaimana untuk memberikan metode pembelajaran menyenangkan tadi. Yang saya harus lakukan yaitu berkolaborasi dengan guru yang lebih berpengalaman dan juga belajar dari media-media lain dan juga memberi penghargaan atau pujian untuk anak yang tadi dapat menerima pembelajaran yang baik tadi Pak. Baiklah Pak Sadat, saya yakin Pak Sadat bisa melakukannya. Dan ingatlah untuk selalu mengevaluasi kemajuan dan melakukan penyesuaian jika diperlukan. Oke, siap Pak. Saya akan berusaha untuk melakukan yang terbaik dan sebaik mungkin. Selalu semangat Pak Sadat. Saya yakin Pak Sadat akan menjadi guru yang inspiratif bagi siswa-siswa Pak Sadat. Oke, siap Pak. Saya akan selalu semangat dan juga saya terima kasih pada Pak Dayat karena mau bercerita dengan saya, yaitu bagaimana Pak Dayat mau menerima masalah-masalah yang saya hadapi sekarang. Ya, saya juga berterima kasih kepada Pak Sadat dan alhamdulillah kita pada hari ini telah melaksanakan coaching yang tentunya akan sangat bermanfaat bagi kita semua yang harus senantiasa meningkatkan kompetensinya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Ya Pak Dayat, ya, terima kasih ya Pak Dayat ya. Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Saipul sudah melakukan coaching ya dengan Pak Sadat tadi ya, dan saya sudah mengamati kegiatan dari awal sampai akhir. Sebelumnya terdapat pertanyaan yang saya ingin sampaikan, ada beberapa hal, yaitu yang pertama, apa saja yang sudah Pak Saipul lakukan terkait indikator ketercapaian yang ingin Pak Saipul harapkan? Ya, di coaching ini saya sudah melakukan coaching dengan alur TK, menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab, sehingga alur tersebut bisa menggali kunci untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusinya.
Baik, Pak Saiful, berdasarkan beberapa catatan yang saya tulis ketika kegiatan observasi tadi, dari coaching yang jenengan lakukan dengan Pak Sadat, menurut saya selaku observer ini ya, tadi proses coaching sudah berjalan dengan baik dan juga Terima kasih. proses sesuai dengan alur tirtanya. Juga Pak Saiful sudah berusaha menggali dengan memberi pertanyaan-pertanyaan kepada Pak Sadat sehingga Pak Saiful mampu menemukan solusi-solusi dari permasalahan yang dialami Pak Sadat. Dan juga coaching jenengan ya tadi sudah dilakukan dengan prinsip-prinsip coaching seperti kemitraan ya seperti tadi sampai pada prinsip yang sudah dijalankan. Pertanyaan terakhir nih Pak Saiful ya. Ya, siap. Konflik kompetensi apa lagi yang ingin jenengan kembangkan berdasarkan hasil dari kegiatan coaching yang dilakukan bersama Pak Sadat tadi? Kompetensi yang ingin saya lakukan yaitu dengan cara lebih memahami proses sehingga saya nanti dapat melakukan coaching lebih baik lagi. Oh, begitu ya Pak ya. Ya, semoga kedepannya kita dapat melakukan coaching yang lebih baik lagi. Demikian observasi kita hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita. Saya cukupkan sekian Pak Saiful ya. Ya. Ya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Robi. Waalaikumsalam Pak Sadat. Bagaimana kabarnya Pak Robi? Alhamdulillah pada hari ini saya terasa senang lah. Alhamdulillah. Kabar baik. Baik, di sini Pak Robi akan melakukan coaching, betul? Ya, betul Pak. Ya Pak, di sini saya akan menjadi observer ya Pak ya. Saya akan mengamati dan menilai saat Pak Robi melakukan coaching dengan menggunakan rubrik penilaian seperti apakah nanti saat Pak Robi coaching itu sudah sesuai menggunakan alur tirta atau belum, dan bagaimana Pak Robi menyampaikan pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang akan disampaikan oleh coach, dan bagaimana nih coach menanggapi dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Pak Robi. Ya Pak, siap. Dalam proses coaching ini, kompetensi apa sih yang ingin Pak Robi kembangkan? Pada proses coaching yang saya lakukan nanti, saya ingin mengembangkan kompetensi presence atau kehadiran penuh. Berikutnya mendengarkan dengan aktif serta memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot pada coach. Oh, baik. Dari 3 kompetensi tadi nih, kompetensi mana yang ingin Pak Robi kembangkan secara spesifik? Baik, secara spesifik mungkin kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif Pak, dan memberikan pertanyaan berbobot, mungkin itu yang ingin saya kembangkan secara spesifik. Oh, jadi mendengarkan aktif dan pertanyaan yang berbobot ya Pak ya? Itu yang mau saya kembangkan. Kemudian indikator yang bagaimana yang Pak Robi inginkan dalam proses coaching untuk mencapai ketercapaiannya Pak? Indikator
yang menunjukkan keberhasilan coaching saya itu saya ingin coach itu mampu menemukan permasalahan dan menemukan langkah-langkah dalam menyelesaikan masalah yang dihadapinya. Itu indikator. Jadi kalau sudah bisa menentukan penyelesaian dan langkah-langkahnya, itu saya rasa sudah tercapai coaching pada yang akan saya lakukan itu. Ya, baik Pak. Mungkin itu saja pertanyaan dari saya. Sebelum melakukan coaching, semoga Pak Robdi melakukan coaching selalu benar ya Pak ya, hal yang ingin disampaikan. Selamat melakukan coaching Pak Robdi. Semoga mendapatkan hasil yang maksimal. Baik, terima kasih Pak atas dukungannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dayat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah hari ini saya baik dan sehat sehingga bisa melaksanakan kegiatan ini. Oke, Pak Dayat, sepertinya ada yang mau Bapak ceritakan atau sampaikan, begitu kah? Oh iya Pak, saya ingin menceritakan permasalahan saya yang ada di sekolah. Oke, mungkin kita tidak memiliki waktu yang banyak Pak ya. Mungkin ada sekitar 15-20 menit ini untuk kita ngobrol-ngobrol ya. Jadi gini Pak Dayat, apa nih yang mau Bapak sampaikan ini? Ya Pak Robi, di sekolah saya itu saya melihat siswa kayaknya merasakan kebosanan gitu Pak. Untuk belajar di sekolah karena setelah saya amati ternyata rekan-rekan guru melakukan pembelajaran yang monoton dengan cara berceramah. Padahal kan mereka itu bisa memanfaatkan Memanfaatkan apa Pak? sarana dan prasarana ataupun lingkungan yang ada di sekitar untuk memperkaya pembelajaran yang dilaksanakan oleh mereka di kelas. Oke, baik Pak Saiful. Kalau saya boleh garis bawahi ini ya, permasalahan Pak Saiful ini yaitu rekan guru kurang variatif ya dalam melakukan pembelajaran di kelas sehingga cenderung siswa bosan. Apakah betul seperti itu? Ya benar Pak. Sehingga mengakibatkan siswa-siswa tersebut mengalami rasa kebosanan tadi atau bosan mengikuti pembelajaran. Jadi kurang motivasinya menjadi berkurang. Bahkan menyebabkan suasana pembelajaran menjadi tidak kondusif gitu. Oke. Baik, berarti kebosanan itu karena mungkin pembelajaran yang kurang variatif Pak Saiful ya. Kira-kira nih, variatif apa aja yang bisa dilakukan kira-kira untuk tidak terlalu ceramah atau konvensional? Kira-kira variasi apa aja yang bisa dilakukan kira-kira untuk teman guru jenengan? Ya saya ingin ada perubahan gitu Pak. Perubahan setidaknya sedikit terlihat itu di sekolah. Cara pembelajarannya itu diubah sedikit mungkin dengan menggunakan metode model atau pemanfaatan media yang ada di sekolah atau pemanfaatan lingkungan
di sekitar sekolah. Oh, gitu Pak ya. Ya, Kira-kira dari percakapan hari ini nih ya, apa sih yang ingin Bapak dapatkan? Kira-kira apa yang Bapak dapatkan dari percakapan hari ini? saya ingin adanya perubahan yang nyata dalam pembelajaran yang dilakukan oleh semua rekan-rekan guru termasuk saya sendiri yang dilaksanakan di sekolah tempat saya bertugas Oke, atau masa dinas. oke. Baik, jadi yang Bapak harapkan itu adanya perubahan nih Pak ya. Ya, betul Pak. Ya, kira-kira perubahan apa yang ingin Bapak lihat atau Bapak dapatkan? Kira-kira apa yang ingin Bapak lihat atau dapatkan perubahannya? Perubahan yang seperti apa? Yaitu perubahan yang menuju lebih baik dan efektif seperti penggunaan metode model yang bervariasi, pemanfaatan media, serta memaksimalkan lingkungan sekitar sebagai media dan sumber pembelajaran gitu Pak. Oh, berarti begitu ya. Ya, Jadi yang Bapak sampaikan itu di mana variasi metode, variasi model, variasi dengan menggunakan alat peraga, media benar. pembelajaran, itu kalau boleh saya katakan itu merupakan kondisi ideal ya. Kalau mungkin Ya, bisa dikatakan berada pada level 10 kayaknya itu ya. ya benar Pak. Terus kira-kira nih Pak ya, di sekolah Bapak itu berada pada level berapa saat ini kira-kira? Saat ini kalau bisa dinilai mungkin itu masih Ya. di level 5 gitu Pak. Oh gitu ya. Karena masih banyak yang belum memanfaatkan atau menggunakan sarana prasarana di sekolah, Gitu ya. serta belum mengembangkan pemanfaatan teknologi. Demikian juga pemanfaatan lingkungan sekolah sebagai media dan sumber pembelajaran ini hampir-hampir saya lihat belum pernah dilaksanakan. Baik, dari kondisi sekarang ini, kira-kira di level berapa ini Bapak dapat atau ingin meningkatkan agar terlihat adanya perubahan? Menuju level berapa ini kira-kira? Ya, sepertinya tidak terlalu banyak Pak. Kalau untuk 10 kan mungkin terlalu over gitu Pak ya mungkin Oke. ya. Soalnya saat ini masih 5 gitu. Jadi perubahan yang signifikan yang ingin saya capai yaitu di level 7 dulu Pak. Karena di sini yang ada banyak guru yang sebenarnya kepingin antusias, kepingin atau antusias untuk melakukan perubahan, namun mereka masih ragu-ragu atau belum percaya diri untuk melaksanakan perubahan yang ke arah yang lebih baik itu. Oh gitu Pak ya. Jadi jenengan mau ingin perubahan dari level 7 ke maaf dari level 5 ke level 7 Pak ya. Ya, Baik, benar. kira-kira usaha apa ini yang dapat Bapak lakukan untuk menciptakan adanya perubahan? Yang pertama yang ingin saya laksanakan atau saya lakukan yaitu tentunya pertama
mendiskusikan permasalahan ini dengan rekan-rekan guru yang ingin adanya perubahan dalam pembelajaran. Selanjutnya, kalau ada guru yang ingin adanya perubahan, saya akan melakukan adanya pendampingan. Terus ada yang melakukan mentoring, seperti itu, Pak. Oh, berarti rencana kegiatan yang ingin Bapak lakukan itu seperti melakukan pendampingan individu, mentoring, apakah seperti itu, Pak? Oh iya, benar. Oke. Jadi saya ingin bagi rekan-rekan guru yang ingin melakukan perubahan tersebut mendapatkan pendampingan dan mentoring untuk melakukan pembelajaran yang lebih baik tersebut. Oke, gini Pak, kira-kira nih ya, kira-kira untuk melakukan kegiatan mentoring atau pendampingan individu, ada enggak strategi lain ya, strategi lain yang dapat atau pernah Bapak lakukan di mana teman-teman yang lain itu nyaman untuk mengikutinya? Kira-kira ada enggak itu strategi lain selain mentoring dan pendampingan individu? Mencakup skala yang besar, artinya jika banyak dari guru-guru, lebih dari satu yang ingin melakukan perubahan yang nyata dalam pembelajaran sehingga menuju ke arah yang lebih baik, itu selain mentoring tentunya hal yang dapat kita lakukan yaitu dengan cara mengikuti dan melaksanakan pelatihan atau workshop gitu Pak, agar semua guru dapat terlibat aktif dalam kegiatan pelatihan atau workshop tersebut. Berarti jenengan sudah mempunyai rencana kegiatan mentoring, workshop, terus pelatihan atau melakukan pendampingan individu ya. Jadi yang jenengan rencanakan tuh itu Pak ya kira-kira ya? Iya benar Pak. Ya. Baik, dari kegiatan tersebut menurut Bapak nih ya, yang dapat dilakukan dengan cepat atau memungkinkan dapat dilaksanakan dengan cepat itu kira-kira apa Pak untuk merealisasikannya? Kegiatan apa dari 4 itu Pak? Kayaknya lebih ke mentoring dulu Pak. Oh gitu. Karena kalau yang mentor ini kan sasarannya ya ingin mau ada perubahan. Jadi kalau yang pelatihan ini kan nanti dia itu sasarannya ya karena tuntutan dari sekolah. Kan ada pelatihan, tapi dia sebenarnya tidak ada keinginan belum ada kemauan secara mandiri gitu Pak. Gitu Pak ya. Gini, dalam kegiatan mentoring ini ya, kira-kira nih Bapak membutuhkan support atau dukungan dari siapakah yang menurut Bapak? Saya punya teman itu Pak yang seksi IT, mungkin nanti bisa membantu saya atau yang saya dan tim saya yang akan menyamakan konsep dulu ya. Mau gitu ya. Berarti Pak Saiful melakukan kegiatan mentoring ini secara berkolaborasi ya dengan teman yang lainnya. Kira-kira nih kapan kegiatan ini dapat dilakukan? Kira-kira menurut Pak Saiful? Ya benar Pak, tadi saya memang
akan kolaboratif dengan teman-teman yang sefrekuensi tentunya. Saya akan ada sedikit gambaran bagaimana cara saya memberikan perubahan di sekolah, khususnya pada memberikan dampak kepada rekan-rekan untuk memberikan perubahan dalam penyampaian materi terhadap siswa, yaitu mungkin nanti saya ambil dengan cara mentoring, itu Pak. Saat ini yang bisa dilakukan dengan cara mentoring itu tadi. Enggak, ya. Kira-kira kapan ini bisa dilaksanakan kegiatan mentoring ini, Pak, menurut jenengan? Kapan kira-kira? Apakah 1 minggu, 2 minggu ke depan, atau 1 bulan lagi? Ya, untuk pelaksanaannya dalam waktu dekat ini, Pak. Ya mungkin idealnya seminggu dari sekarang gitu, Pak. Oh, berarti kira-kira bisa kita laksanakan gitu. Berarti kira-kira minggu depan, Pak Saiful ya? Iya. Oh. Oke, Pak Saiful, bagus sekali rencananya. Gini Pak Saiful, kira-kira dengan percakapan kita hari ini, apa yang Bapak dapatkan? Ya, membantu saya untuk menemukan solusi. Oke, alhamdulillah Pak Saiful ya, sudah ada gambaran bagaimana menciptakan adanya perubahan ya, dimana perubahan ini diharapkan perubahan dalam pembelajaran yang lebih bervariatif. Oke Pak Saiful, saya tunggu ini ya cerita-cerita berikutnya setelah kegiatan rencana mentoring jenengan minggu depan. Mungkin lebih menarik ini hasilnya mentoringnya seperti apa Pak Saiful ya. Baik, untuk percakapan kita hari ini mungkin sudah cukup pada hal ini, karena jenengan sudah bisa menemukan rencana penyelesaian dan langkah-langkah apa yang mau jenengan lakukan sehingga adanya perubahan. Untuk kegiatan ini saya cukupkan pada hari ini. Saya tunggu cerita berikutnya setelah mentoring Pak Saiful ya. Semoga diberi kelancaran dan membawa perubahan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Semangat wabarakatuh. Pak Saiful. Ya, semangat Pak. Terima kasih. Ya, sama-sama. Alhamdulillah ya Pak Robi, coachingnya sudah berjalan dengan baik dan lancar. Tadi saat sebelum melakukan coaching sempat saya tanyakan tentang indikator tercapainya ya Pak ya. Dari indikator tercapaian yang diinginkan Pak Robi tadi sebelum melakukan coaching, apa saja sih yang sudah dilakukan Pak Robi terkait indikator tersebut? Baik Pak Sadat, proses coaching tadi saya sudah melaksanakan proses coaching dengan alur tirta, di mana saya menggali tujuan, terus melakukan identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab, sehingga dengan kegiatan tersebut mampu membantu coach menggali dan menemukan rencana penyelesaian dan langkah-langkah penyelesaian dari masalah yang dihadapinya. Gitu ya Pak ya. Ya. Menurut saya sebagai observer tadi sudah bagus ya Pak ya, menjalankan coaching sesuai dengan alur tirta. Pak Muji sudah melakukan identifikasi permasalahan pada coaching, kemudian memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga coaching ini bisa menemukan solusinya. Kemudian selain pada itu, coaching ini sudah menerapkan prinsip coaching. Selamat untuk Pak Robi. Sebelum kita akhiri nih, saya mau ada pertanyaan Pak. Baik, monggo Pak. Yang sudah Pak Robi lakukan tadi, kompetensi apa lagi yang ingin Pak Robi kembangkan? Dari kegiatan coaching tadi, yang ingin lebih saya tingkatkan lagi atau saya kembangkan lagi itu adalah
cara lebih memahami lagi proses tirta, itu yang lebih ingin saya kembangkan. Dari tiap-tiap langkahnya itu bagaimana, itu ingin yang lebih saya kembangkan dan yang lebih saya ingin perdalami, sehingga coach nanti dapat melakukan kegiatan yang lebih baik lagi dari coaching yang sudah saya lakukan ini. Jadi kedepannya dengan lebih memahami alur tirta, saya lebih memahami atau lebih dapat melakukan kegiatan coaching yang lebih baik dari yang tadi saya lakukan. Ya, baik Pak Robi tadi ingin mengembangkan tentang alur tirta ya Pak ya, ingin memperdalam lagi dan mengembangkan. Baik, semoga apa yang diinginkan Pak Robi nanti dapat tercapai. Cukup sekian ya Pak ya, mungkin cukup segitu aja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjadi observer, di mana saya akan mengamati dan menilai saat Pak Sadat melakukan coaching dengan menggunakan rubrik penilaian, seperti apakah nanti di saat Bapak coaching atau Pak Sadat coaching itu sudah sesuai menggunakan alur tirta atau belum, dan bagaimana nanti Bapak menyampaikan pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang akan disampaikan oleh coach, dan bagaimana nanti coach menanggapi atau menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Bapak atau Pak Sadat nanti. Jangan lupa ya Pak, saat proses pelaksanaan coaching ini Pak Sadat menyesuaikan dengan prinsip coaching seperti kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Sebelumnya saya akan memberikan beberapa pertanyaannya ya Pak Sadat. Ya, baik Pak. Dalam proses coaching ini, kompetensi apa yang ingin Pak Sadat kembangkan? Baik, dalam proses coaching ini ada 3 kompetensi yang ingin saya kembangkan Pak, yaitu yang pertama ada kehadiran penuh, yang kedua listen, mendengarkan aktif, dan satu lagi tunjukkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Pak. Oke, dari 3 kompetensi tadi, kompetensi mana yang akan Pak Sadat kembangkan secara spesifik? Baik, dari ketiga tadi mungkin yang akan saya kembangkan secara spesifik yaitu mendengarkan aktif Pak, karena mendengarkan aktif menjadi lebih fokus sehingga ada kehadiran penuh atau present, dan dengan mendengarkan aktif pun nanti saya akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang ingin disampaikan oleh coach Pak. Kemudian indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Pak Sadat dalam proses coaching ini? Indikator ketercapaian saya yang akan melihat apakah coach sudah bisa mencari solusi atas permasalahan yang ia hadapi, dan juga coach memiliki rencana aksi atau rencana ke depan apa yang harus dilakukannya Pak. Baik Pak Sadat, mungkin itu saja pertanyaan dari saya.
Dan sebelum Pak Sadat melakukan coaching, semoga nanti Pak Sadat dalam melaksanakan coaching selalu mengingat hal-hal yang telah saya sampaikan tadi. Dan selamat melakukan coaching ya Pak Sadat. Semoga mendapat hasil yang maksimal. Baik Pak, terima kasih. Assalamualaikum Pak Robi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Sadat. Bagaimana kabarnya hari ini Pak Robi? Alhamdulillah kabar saya baik, insya Allah sehat walafiat. Jenengan gimana Pak? Alhamdulillah sehat juga Pak. Pak Robi, katanya mau ada yang dibicarakan ya Pak? Iya nih Pak, ada sesuatu hal yang mau saya sampaikan kepada jenengan. Kira-kira apa ya Pak yang ingin disampaikan ya Pak? Jadi gini, saya mau menyampaikan permasalahan pembelajaran di sekolah, di mana kalau saya lihat itu guru kurang inovatif dalam melaksanakan pembelajaran, sehingga cenderung monoton, ya seperti kegiatan menggunakan ceramah, metode konvensional, sehingga anak cenderung bosan untuk mengikuti pembelajaran, kurang bersemangat gitu Pak. Oh gitu ya Pak ya. Ya. Jadi Pak Robi ingin menyampaikan gimana nanti guru-guru tersebut memberikan materi yang bervariatif ya Pak ya. Ya, betul Kira Pak. Setelah berbincang-bincang kurang lebihnya mungkin 10-15 menit, apa sih harapan dari Pak Robi? Harapan saya ini dari percakapan kita hari ini Pak ya, saya ingin adanya perubahan di sekolah saya, khususnya cara guru dalam menyampaikan pembelajaran agar lebih bervariatif, mungkin bisa dengan menggunakan media yang ada di sekolah, menggunakan mungkin metodenya yang diubah, mungkin intinya ingin adanya perubahan yang lebih baik lah dari cara pembelajaran rekan-rekan guru itu. Baik, jadi intinya ingin menyampaikan materi yang lebih baik, kreatif, menjadi semenarik mungkin. Kondisi idealnya dari level 1 sampai level 10, kira-kira kondisi sekarang berada di level berapa ya Pak? Kalau menurut saya di lembaga saya itu ada di level 6 Pak, karena apa ya, rekan-rekan guru di sekolah saya itu banyak yang lebih senior daripada yang junior, dalam arti yang usia muda. Karena rekan-rekan yang senior itu lebih kepada pola pembelajaran lama, seperti pembelajaran ceramah gitu aja. Jadi lebih banyak bercerita daripada menggunakan media-media atau model pembelajaran atau metode pembelajaran lainnya. Jadi kalau menurut saya sekarang ini berada di level 6 itu Pak. Baik, jadi masih di level 6 ya Pak ya? Yeah. Kira-kira Pak Robi ingin adanya perubahan tersebut nantinya menjadi level berapa ya Pak? Baik, yang saya harapkan ya secara pribadi atau secara kelembagaan, ingin dari level 6 itu bisalah ke 7 atau ke 8 itu. Sehingga emang sih agak sulit ya untuk mencapai lebih tinggi karena dari personil gurunya itu lebih didominasi oleh guru-guru yang senior untuk menyesuaikan dengan pola pembelajaran yang sesuai dengan perkembangan zaman. Itu mungkin beliau-beliaunya itu lebih lambat daripada teman-teman yang junior atau yang berusia muda. Sehingga ya itulah kendalanya di sekolah saya itu banyak rekan guru yang senior gitu. Jadi dari 6 ke 7 atau 8 itu sudah merupakan hal yang baik lah untuk melakukan sebuah perubahan itu. Baik Pak, jadi Pak Robi menginginkan di level 7 sampai 8 ya Pak. Ya, Untuk Pak, mencapai betul. level 7 sampai 8 tersebut, kira-kira Pak Robi ada ide ataupun rencana mau berbuat apa terhadap
rekan-rekan guru tersebut, Pak? Ya, sebetulnya saya masih mencari cara ini, Pak. Masih memikirkan gimana caranya. Mungkin yang bisa saya rencanakan itu kegiatan pendampingan individu mungkin, Pak, atau lebih pada mentoring mungkin seperti itu, Pak. Baik, jadi Pak Robi berencana akan mengadakan mentoring atau pendampingan individu ya Pak ya? Ya, betul, Pak. Adakah strategi lain mungkin selain menggunakan mentoring, Pak? Kalau menurut saya sih ada selain mentoring atau pendampingan individu, Pak ya. Lebih pada kegiatan workshop atau pelatihan ya, walaupun pelatihan ini khususnya untuk meningkatkan kompetensi guru dalam hal menciptakan pembelajaran yang bervariatif, yang inovatif, mungkin dari medianya, mungkin dari modelnya atau metodenya, sehingga dapat menyenangkan gitu. Jadi mungkin strategi lain bisa dilakukan dengan workshop atau pelatihan lah, Pak. Gitu. Baik, jadi pilihannya ada dua ya Pak ya, melakukan mentoring atau Pak Robi melakukan pelatihan. Lalu Pak Robi dapat berkonsultasi dengan kepala sekolah. Nah, di antara kedua itu kira-kira yang nyaman bagi guru-guru di sekolah Pak Robi itu yang mana ya? Sebenarnya yang nyaman kalau menurut saya itu mentoring karena lebih kemitraan daripada kalau pelatihan itu, kalau workshop itu terprogram, Pak ya, sehingga teman-teman lebih cenderung pada keterpaksaan untuk mengikuti hal itu karena tugas dari kepala sekolah. Tapi kalau mentoring itu lebih pada timbul dari intrinsik rekan-rekan itu, sehingga lebih ada kesadaran diri untuk mengarah ke perubahan itu kalau mentoring itu, Pak. Ya, jadi Pak Robi menginginkan metode mentoring ya Pak ya, Yeah. dibandingkan dengan metode yang pelatihan tadi. Kira-kira Pak, kapan mentoring tersebut akan Pak Robi laksanakan? Insya Allah karena ini saya menginginkan perubahan, Pak ya, secepat mungkin paling tidak ya minggu depan lah, satu minggu dari sini atau ya minggu depan lah kira-kira bisa saya lakukan mentoring itu, Pak. Tapi yang pasti nanti saya lebih berkonsultasi dulu pada beberapa rekan yang sejalan dengan saya, yang mungkin lebih ahli dengan saya, yang lebih memiliki pengalaman dalam hal itu, dalam artian lebih memiliki pengalaman dalam menyajikan pembelajaran yang bervariatif, yang inovatif, menggunakan metode model-model pembelajaran yang disesuaikan dengan perkembangan zaman. Itu mungkin ya saya perlu berkolaborasi atau ya sedikit ngobrol lah sama teman-teman yang lebih ahli, terima kasih, Pak. Ya baik Pak, jadi Pak Robi nantinya berkolaborasi dengan teman-teman rekan sejawat ya Pak ya. Minggu depan kemungkinan rencana akan melakukan mentoring tersebut. Adakah yang nanti membantu Pak Robi dalam kegiatan tersebut Pak, atau melaksanakan kegiatan mentoring Pak? Adakah guru yang ingin akan membantu? Maaf Pak, mungkin bisa diulang lagi mungkin. Oke. Baik, mungkin minggu depan Pak Robi akan melakukan kegiatan mentoring ya Pak ya. Adakah nanti yang akan membantu Pak Robi dalam pelaksanaannya tersebut Pak? Baik, jelas seperti yang saya sampaikan tadi, saya pasti berkolaborasi pada teman-teman yang lebih ahli, ya sudah sering menggunakan pembelajaran yang inovatif atau bervariatif dan menyenangkan. Itu seperti mungkin Pak dengan Bu Anggit atau dengan Bu Via mungkin yang untuk lebih sharing-sharing sama-sama itu. Ya baik, Pak Robi akan melakukan kolaborasi dengan rekan guru di sekolah ya Pak ya. Baik Pak, kita sudah berada di akhir sesi perbincangan hari ini. Tidak sabar lagi mendengar cita-cita Pak Robi ke depannya. Apakah
Pak Robi berhasil atau tidak dalam melakukan perubahan, tapi mudah-mudahan berhasil ya Pak ya. Ya, terima kasih. Amin, amin, amin. Kita ketemu lagi Pak nanti di lain kesempatan, tapi sebelumnya kira-kira apa nih yang Pak Robi dapatkan dari perbincangan kita kali ini Pak? Dari perbincangan kali ini saya mendapatkan gambaran nyata bagaimana cara untuk melakukan sebuah perubahan di sekolah saya, dan dengan adanya kegiatan mentoring yang berkolaborasi dengan rekan-rekan guru, sehingga dapat sedikit melakukan perubahan dan menaikkan level dari pembelajaran yang sebelumnya monoton menjadi menyenangkan dengan menggunakan media atau model atau metode pembelajaran yang inovatif. Baik Pak, mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi dan bisa ngobrol lagi minggu depan tentang aksi yang sudah Pak Robi lakukan. Terima kasih ya Pak ya. Saya sampai Sama-sama Pak. Mungkin saya sampai di sini dulu yang bisa saya coaching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sadat atas waktunya ya. Sama-sama Pak Robi. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Pak Sadat sudah melakukan coaching dengan baik dan lancar. Dan sebelum melakukan coaching tadi atau pada saat pra-observasi, saya sempat menanyakan tentang indikator ketercapaian ya Pak Sadat, Ya, dari indikator ketercapaian yang diinginkan oleh Pak Sadat sebelum melakukan coaching, apa saja yang sudah dilakukan oleh Pak Sadat terkait indikator tersebut. baik Pak, alhamdulillah tadi saya sudah menyelesaikan proses coaching berdasar ulang lagi. Baik Pak, alhamdulillah saya sudah menyelesaikan proses coaching dan berdasarkan hasil coaching tadi saya sudah melakukan proses coaching sesuai dengan alur kita. Saya sudah menanyakan tujuan sebelum melakukan percakapan, kemudian saya sudah mengidentifikasi dengan cara menanyakan kepada coach informasi-informasi yang terkait dengan permasalahan. Kemudian saya sudah menanyakan juga rencana aksi yang akan dilakukan dan saya sudah meminta coach untuk mempertanggungjawabkan tindakan tersebut seperti itu, Pak. Ya, menurut saya sebagai observer tadi itu sudah bagus sekali karena Pak Sadat sudah menjalankan coaching sesuai dengan alur kita, di mana Pak Sadat sudah melakukan identifikasi terhadap permasalahan yang ada pada coach, kemudian memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga coaching tersebut atau kegiatan coaching bisa menemukan solusinya sendiri. Kemudian selain itu pada coaching tersebut juga sudah menerapkan prinsip-prinsip coaching. Jadi saya ucapkan selamat ya Pak Sadat karena telah melaksanakan coaching dengan baik. Sebelum kita akhiri, saya mau bertanya. Masih ada satu pertanyaan untuk Pak Sadat.
Yang pertanyaan saya yaitu, dari coaching yang telah dilakukan oleh Pak Sadat ini tadi, kompetensi apalagi yang ingin Pak Sadat kembangkan? Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu mengajukan pertanyaan yang berbobot, Pak. Dengan mengajukan pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan coach, sehingga saya dapat menggali informasi lagi lebih dalam dan dapat mengarahkan coach dalam menemukan solusi atas permasalahannya, Pak. Ya, luar biasa sekali Pak Sadat. Karena telah menerapkan Tirta dengan luar biasa sekali. Di situ terlihat sekali bahwa kalau Pak Sadat sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Karena dari yang saya lihat tadi, responnya sudah menyampaikan apa yang sesuai diharapkan seperti itu. Ini luar biasa sekali Pak Sadat. Karena Pak Sadat ingin lebih menggali lagi dari pertanyaan-pertanyaan tersebut. Semoga nanti ke depannya Pak Sadat lebih baik lagi. Semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan ya Pak Sadat. Iya, Pak. Karena dengan berbagai pengalaman ini saya dan Pak Sadat dapat mengembangkan kompetensi kita sebagai guru sehingga bisa menjadi guru yang profesional. Cukup sekian Pak Sadat, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Pak Dayat ya. Ya, sama-sama Pak Sadat.